Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di Titik Kenal YouTube channel. So, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kalimat pertanyaan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Apa aja itu? Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis kalimat pertanyaannya. Bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Bagi yang belum like maupun komen, kalian bisa like dan komen video kita di bawah. Oke? Happy watching everyone. Sekarang kita masuk jenis yang pertama, itu ada funnel questions. Funnel questions setipe dengan pertanyaan yang bersifat mencorong atau pertanyaan yang bersifat pada umumnya yang bersifat luas lalu dia bisa mengkerucut. Nah, this strategy involves asking a series of questions starting from the general to the more specific questions. Funnel questions are effective when trying to get details about a situation. For example, you could ask a customer the following questions when evaluating the quality of your customer care. Nah, jadi dijelaskan bahwa funnel question ini sangat bagus ketika kita menggunakannya untuk mencoba mencari details dari suatu situasi. Contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam funnel questions itu ada, have you ever called our technical support line? Who did you talk to? What was the attitude of the agent? Was your problem solved? Nah, dari 4 pertanyaan di sini, kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah bersifat general. Lalu semakin ke bawah, pertanyaan ini bersifat spesifik. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa details dari situasi tersebut. Nah, sekarang kita move ke jenis pertanyaan yang kedua, itu ada open and close questions. Open and close questions ini sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama ada open questions. Open questions are ideal when trying to get respondent to share their feelings, opinions, or knowledge. Jadi open questions ini adalah jenis pertanyaan yang sifatnya sangat cocok ketika kita ingin berbagi tentang perasaan atau menanyakan pendapat maupun pengetahuan. Biasanya tipe pertanyaannya itu pendek tapi jawabannya sangat terbuka, yaitu panjang. Contohnya di sini ada, why are you disappointed? Tell me about your family. What happened at the party? Nah, itu tadi 3 contoh dari open questions. Sekarang bagaimana dengan yang closed question? Closed question usually elicit short or single word answer. Jadi, closed question itu sifatnya lebih pendek jawabannya. Jadi, dia lebih singkat karena sifatnya close, jadi pertanyaannya juga singkat. Contohnya di sini ada, what time is it? Dan how old are you? Itu tadi jenis pertanyaan dalam closed questions. Nah, sekarang kita move ke probing questions. Probing questions are ideal when trying to get information out of evasive people. Nah, biasanya kalau probing questions ini sering banget digunakan ketika kita ingin mengevaluasi seseorang atau mengevakuasi suatu keadaan. They are also useful when seeking full understanding about an issue. Jadi ini sangat cocok ketika kita ingin mencari detail dari suatu permasalahan. Contoh pertanyaannya kita bisa lihat di sini ada, what proof do you have that Susan stole the money? What exactly do you mean by value added? Who exactly was supposed to oversee this project? Nah, jadi dari 3 contoh pertanyaan di sini kita bisa lihat bahwa probing questions itu sifatnya lebih kepada mendapatkan informasi dari suatu permasalahan yang terjadi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada rhetorical question. As we know, rhetorical question itu biasanya pertanyaan yang bersifat retorik atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. These are really not question at all. Rather, they are more of statements which don't necessarily require an answer. Rhetorical questions work well when trying to engage a listener. Nah, jadi rhetorical questions itu fungsinya lebih kepada menyamakan jawaban satu sama lain dan pertanyaan ini lebih bersifat kepada pernyataan.
Jadi tidak terlalu membutuhkan jawaban. Contoh pertanyaan kita bisa lihat di sini. Isn't Mary the best boss ever? Wouldn't you give anything to attend that seminar? Nah, dari dua contoh pertanyaan di sini kita bisa lihat pertanyaannya selalu bersifat bukankah atau tidakkah. Hal ini menunjukkan bahwa rhetorical questions itu hanya meminta sebuah persetujuan yang sama dengan pembicara dan pendengarnya. Nah, jadi tadi teman-teman ada 4 jenis kalimat pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang dari sini kalian bisa memutuskan jenis pertanyaan mana yang ingin kalian buat. Nah, sebelum itu, terima kasih karena telah menonton video kita sampai habis, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube channel kita karena kita selalu punya video yang baru setiap hari. So, thank you for watching this video and see you next time. Bye.